Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Halo dulur, mudah-mudahan dimanapun Anda berada selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dimudah lancarkan rezekinya, aktivitasnya, sehat selalu dan diberikan umur yang panjang. Amin. Di video kali ini saya akan membahas tentang prediksi Nusantara yang sedang memburuk ya, atau terpuruk di tahun 2023. Ini bisa dikatakan menyeramkan ya. Nah, ini jenis-jenis pekerjaan yang terdampak dari resesi ekonomi itu apa saja dan solusinya supaya selamat dari resesi ekonomi. Ini untuk persiapan diri ya dulur, monggo disimak karena ini penting untuk diketahui supaya kita bisa mempersiapkan diri. Monggo dulur disimak, wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Ini bukan suatu ramalan negara nggih dulur, tapi karena sudah banyak yang membahas mengenai ini ya. Jadi saya juga perlu membahasnya karena ini juga berkaitan dengan weton-weton yang jenis pekerjaannya yang seperti saya sebutkan. Jadi bagi Anda yang jenis pekerjaannya seperti ini nanti bisa jaga-jaga diri. Bukan menakut-nakuti dulur, tapi saya berusaha untuk memberikan solusi kepada Anda semua ya, supaya tidak kaget ketika nanti menghadapi tahun 2023 yang sesuai dengan prediksi. Setelah menonton tayangan video ini, Anda jangan khawatir karena saya akan membantu memberikan solusinya untuk kedepannya seperti apa, yang mana nanti bagi Anda yang jenis pekerjaannya seperti saya sebutkan sudah bisa ancang-ancang ya dulur. Walaupun nanti kemudian misalkan prediksi itu tidak terjadi ya, keuntungan juga buat Anda karena Anda sudah memanage, Anda sudah bisa menentukan langkah terbaik bagi Anda. Sebenarnya apa sih resesi ekonomi yang mana sampai dibilang menyeramkan ya, gelap gulita. Ini berkaitan dengan ekonomi ya. Nah, ekonomi itu kaitannya dengan pangan, sandang, dan papan. Nah, supaya tidak kaget nanti ya kalau kejadian. Nah, sebelumnya saya sampaikan resesi ekonomi itu apa? Resesi ekonomi itu bahasa sederhananya adalah krisis atau kemerosotan ekonomi, di mana kondisi suatu negara itu perekonomiannya sedang mengalami keterpurukan atau memburuk ya. Dampak yang terjadi itu ya dulur ya, terjadi krisis pangan, sandang, dan papan. Nah, ini kalau mengenai pangan ya, maka akan banyak orang yang kelaparan dan juga banyak orang miskin, tapi juga akan terlahir orang kaya baru. Nah, mudah-mudahan saja penonton Fitka Channel ini semuanya menjadi orang kaya baru ya. Setelah nonton video ini menjadi paham apa yang mesti dilakukan. Yang kedua, ini akan banyak pengangguran karena banyak yang di PHK dan sulitnya lapangan pekerjaan ya. Kemudian daya beli menurun karena memang pendapatannya ini menjadi turun, dan juga guncangan ekonomi menyebabkan banyaknya hutang dan biaya pelunasan itu semakin tinggi. Nah dulur, jenis pekerjaan apa yang terdampak ya, yang termasuk dalam kategori ini cukup rawan mengalami penurunan atau perubahan besar-besaran. Nah, yang pertama itu adalah karyawan atau buruh ya. Nah, kenapa? Karena akan ada banyak PHK ya. Semoga saja ya dulur-dulur ini tidak ada yang mengalami demikian, tapi ini sebagai antisipasi saja ya nggih. Karena karyawan ini kan bisa digantikan dengan tenaga mesin ya. Jadi kemungkinan perusahaan-perusahaan itu mencari biaya yang lebih murah ya, dengan menggunakan tenaga mesin daripada menggunakan tenaga manusia, sehingga nanti banyak yang di PHK digantikan dengan tenaga mesin, atau perusahaan mengalami kebangkrutan karena resesi ekonomi itu sendiri. Yang kedua adalah agen penjualan atau marketing. Nah, ini biasanya untuk produk-produk sekunder ataupun tersier ya, karena orang lebih mengutamakan perut ya, kebutuhan pokok daripada kebutuhan lainnya. Ini juga meliputi jasa ya. Nah, itu hati-hati bagi Anda yang di bidang tersebut. Yang ketiga di sektor pembangunan, contohnya kayak kontraktor, pemborong, tukang bangunan ya. Karena di situ nanti banyak orang yang nggak mikir nih bangun-bangun rumah. Dan
ini juga gedung juga ya. Mereka lebih mengutamakan bagaimana untuk menstabilkan keuangan mereka pada masa tersebut ya, sehingga bangunan-bangunan banyak yang mangkrak, banyak yang dipending. Jadi untuk jenis pekerjaan ini sebaiknya dimulai dari sekarang, itu sudah mencari alternatifnya. Kemudian yang keempat, jenis pekerjaan ya seperti travel, sewa kendaraan, transportasi, ekspedisi maupun yang berhubungan dengan wisata. Karena orang-orang sudah memikirkan kebutuhan, jadi yang jenis pekerjaannya seperti ini kemungkinan akan mengalami penurunan juga ya. Kemudian yang kelima adalah usaha atau jasa penginapan, contohnya hotel ya. Kenapa demikian? Karena orang-orang itu wis gak kepikiran untuk wisata, gak mikir untuk perjalanan yang healing gitu ya, sudah bingung mikir kebutuhannya dewi-dewi, kecuali untuk para sultan yang menengah ke atas loh ya. Saya ini bicara untuk kita-kita ini yang menengah ke bawah lah. Untuk jenis pekerjaan-pekerjaan ini akan sangat terasa bila memang 2023 nanti terjadi resesi ekonomi. Dan untuk panjenengan yang barangkali jenis pekerjaan saya sebutkan, mulai saat ini cari-cari ya, cari sampingan ya, pekerjaan apa yang sekiranya nanti bisa dilakukan ketika pekerjaan utama Anda mengalami kemerosotan atau keterpurukan. Nah, kemudian apa yang mesti dilakukan ya? Solusinya apa supaya bisa selamat, supaya tidak terguncang kitanya nanti? Yang pertama adalah tidak konsumtif nggih dulur, yaitu belanja itu sesuai kebutuhan saja, jangan sesuai dengan apa yang kita ingini. Ngempet dhisik selama masa itu, kita itu berhemat nggih, berhemat, beli itu sesuai dengan kebutuhan. Kemudian dari sekarang itu kita sudah memplanning ya, nanti pekerjaan apa ya yang bisa untuk nambah penghasilan, supaya kalau nanti pekerjaan utama itu kolaps, kita itu sudah nggak kaget, kita sudah ancang-ancang. Yang kedua, sisihkan uang Anda ya, dana untuk darurat. Ini diperlukan jika sewaktu-waktu yang mungkin jadi karyawan ya, kok mengalami PHK, itu sudah tidak kaget, masih ada uang atau dana untuk kebutuhan sementara ke depannya. Kemudian tunda berhutang, tunda kredit seperti ambil perumahan ya, KPR, kemudian kredit kendaraan atau pinjaman ke bank. Kenapa demikian? Karena suku bunga nanti akan naik. Lek wis naik, maka Anda akan puyeng dengan mikir bunganya itu. Karena pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan untuk membayar hutang nanti nggak imbang gitu lur. Nah, kemudian selanjutnya adalah nabung emas atau membeli emas ya. Ini kalau bisa, kalau Anda punya tabungan sekarang ini, emas kan ini saya lihat agak turun ya harganya. Nah, itu bisa Anda beli untuk jagan-jagan. Napa kok kudu emas? Karena harga emas itu bisa naik turun, dan kebanyakan itu naik dulur. Zaman dulu ya, orang-orang tua zaman dulu itu lek nuturi anak putune, itu kalau nabung itu suruh emas, beli emas. Untuk apa? Nanti kalau ada kebutuhan yang mendadak bisa dijual cepet jadi duit. Kalau yang lain-lainnya seperti barang-barang itu akan mengalami penurunan. Tanah, rumah itu dijual juga nggak bisa langsung. Tapi kalau emas itu kalau pas lagi naik dijual itu lumayan. Karena saya mengalami sendiri. Saya lebih suka nabung emas dulur, karena ya itu untuk jagan ya, nek pas lagi turun bisa dijual. Nah, itu tadi dulur jenis pekerjaan yang barangkali ya kemungkinan itu akan mengalami kemerosotan saat terjadi resesi ekonomi, dan solusi untuk Anda selamat dari yang namanya keterpurukan. Baik dulur, mudah-mudahan bisa bermanfaat nggih. Saya ingatkan sekali lagi, pada masa tersebut akan banyak orang yang mengalami kemiskinan ya, tapi akan terlahir orang kaya baru. Nah, mudah-mudahan penonton Fitka Channel ini semuanya ya, kita semuanya itu
itu adalah bagian dari orang kaya baru tersebut. Diangen-angen ya, karena apa yang saya sampaikan ini semata-mata hanya untuk kebaikan dulur semua. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam Vika Channel. Salam Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.